Gus Miftah itu menyerang takbir. Ini yang masuk delik boleh dikatakan dugaan penistaan agama. Ada apa dengan takbir? Halah, halah, halah. Ini Habib tukang kompor sana, kompor sini. Bercanda. Hasut sana, hasut sini. Ini Habib kita terus. Ini masalah sudah selesai, sudah clear. Juga masalah ini loh sebenarnya masalah kecil. Bukan dirinya saja. Ini Habib apa ini? Habib tukang kompor juga tukang gabrus di mana-mana. Atau Imaduddin bin Sarman. Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Beda kelas, beda level. Betapa pedesnya kritikan saya kepada Kiai Syarif Rahmat. Tapi saya tetaplah objektif. Kali ini Kiai Syarif dan Ustadz Novel terlihat jauh kelasnya. Ustadz Novel mempertanyakan sesuatu yang tidak penting tentang bin Utsman, sehingga dengan mudahnya Kiai Syarif Rahmat menjawab itu. Sering kita singgung dengan sebuah pepatah, sahabat yang bodoh jauh lebih bahaya daripada musuh yang licik. Dalam konteks kali ini, muhibbin yang dungu jauh lebih bahaya daripada pendukungnya Kiai Imad yang pintar. Saya pastikan Ustadz Novel tidak akan mampu mendatangkan salah satu ketiga nama ini untuk berdiskusi di ajang yang bergengsi sebesar ILC. Nggak bakalan, karena jika itu terjadi, disitulah hari kehancuran buat para habaib. Nah, ini sering kita edukasi ya. Jadilah muhibbin yang cerdas, jangan jadi muhibbin yang dungu gitu. Karena tidak hanya perilaku oknum habaib yang akan menghancurkan habaib secara umum, maka perilaku muhibbin yang dungu juga akan ikut serta menghancurkan para habaib. Ya, mohon maaf, sehebat apapun Kiai Imaduddin, sepintar apapun Kiai Imaduddin, kalau habaib mampu mengontrol dirinya, kalau muhibbin mampu mengontrol dirinya, kehancuran bisa diminimalis. Hari ini ulah Ustadz Novel Baswedan Pak Mumin, Novel yang tadi lah ya, akan menjadi sebab malapetaka buat para habaib. Catat siti saya ini Novel ya. Jadi buat muhibbin, ingat, sering kita sampaikan, kalian jadilah pecinta hanya dengan berdiam diri. Semakin muhibbin yang dungu berbicara, semakin hari kehancuran datang kepada kalian. Dan kalian tidak usah ngeles-ngeles. Muhibbin sudah berkurang, orang yang percaya sama habaib sudah berkurang. Sebab perilaku oknum habaib, sebab perilaku muhibbin. Nah, kali ini Novel Bak Mumin akan menjadi salah sebab kehancuran habaib. Saya tunggu itu di LC. Walau saya pastikan nggak bakalan datang itu ketiga nama ini. Salam berut. Gus Miftah itu menyerang takbir. Ini yang masuk delik boleh dikatakan dugaan penistaan agama. Ada apa dengan takbir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Bang Novel. Ya, Bang Novel, mohon maaf ya. Mungkin maksudnya Gus Miftah itu beliau tidak setuju ketika lafaz Allahu Akbar, ya, lafaz Allahu Akbar itu dibuat untuk apa enggak? Mengiringi atau menyambut pidatonya seseorang yang menjelekkan orang lain, gitu loh. Itu menurut Gus Miftah mungkin salah. Contoh seperti tangkap Fufafa, tangkap Mulyono, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang tidak boleh ya. Kok lafaz Allahu Akbar dibuat mengiringi orang yang ngomongin orang lain? Bukannya orang yang mengomongi orang lain itu dihukumi haram? Nah, dalam Al-Quran kan dilarang. Ya, gimana Bang Mukmin? Bang Novel gimana? Ya, ngerti nggak maksudnya? Jadi lafaz Allahu Akbar itu seharusnya digunakan untuk sholat, ya, untuk kebaikan, ya, untuk membela agama, ya, membela agama. Seperti Anda mungkin mau perang ke Palestina gitu, mau turun ke Palestina, kan membela agama. Bisa Anda
Sebelum perang itu berangkat perang, Allahu Akbar. Gitu, jihad gitu ya. Bukan dibuat untuk mengiringi pidatonya orang yang apa ya? Yang kerjaannya ghibah terus setiap hari. Tiap pidatonya ghibah terus. Nggak ada isinya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu loh. Kayaknya itu kebanyakan dari mereka itu pidatonya kalau nggak ghibah ya demo gitu loh. Dan juga demo seperti demo itu kok pakai Allahu Akbar itu emang kenapa? Kok pakai Allahu Akbar? Justru golongan itu yang melecehkan lafaz Allahu Akbar itu dibuat mainan kayaknya. Ya, lafaz Allahu Akbar itu jangan dibuat mainan ya. Itu lafaz jalalah. Allah maha besar itu. Lafaz mulia itu. Jangan dibuat politik gitu loh, mohon maaf. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum. Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga Novel Bamukmin segitu sampai kencengnya urat lehernya dia ngomong bahwa yang suka mengadu domba memecah belah umat Islam itu hanya PKI. Iya, saya setuju itu Novel, saya setuju. Tapi ucapanmu itu kau tujukan kepada Kiai Imad. Ya. Pertanyaan saya kepada kau, wahai Novel Bamukmin, sebelum tesisnya Kiai Imad ini viral, siapakah yang suka mengadu domba masyarakat? Siapakah yang suka mencaci maki pemerintah? Siapa yang suka mencaci maki para ulama, para kiai, para ustadz yang tidak sepaham dengan para habaib Ba'alwi? Siapa? Anda jangan seenaknya menuding Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani beserta kelompoknya itu PKI. Justru yang sudah tertulis sebagai gembong PKI itu adalah dari Ba'alwi. Ya. Sebelum Anda ngomong, dipikir dulu. Anda harus lihat sejarahnya dulu, sepak terjang para Habib Ba'alwi itu bagaimana. Jadi yang kami lawan di sini ya bukan cuma nasabnya. Paham, Novel? Jadi kami melawan kalian itu para habaib Ba'alwi karena sepak terjang kalian yang kurang ajar. Ya, kalian kurang ajar sama pemerintah Republik Indonesia. Kalian kurang ajar kepada rakyat Indonesia, kepada ulama, kiai yang tidak sepaham dengan kalian. Kalian bilang pasti kualat, tidak mendapatkan syafaat Rasulullah dan pasti akan masuk neraka. Nonsen itu. Kalau Anda menunjuk, tunjuk dulu mukamu sendiri. Kau kan Habib, ya kan? Yaman kan? Ya kan Novel? Anda Yaman kan? Berkacalah di cermin yang baik, yang bagus supaya terlihat semua. Jangan bercermin di cermin yang retak. Sebagus apapun, setampan apapun wajahmu, bila bercermin di cermin yang retak maka akan kelihatan buruk. Kan begitu? Cobalah berkaca di cermin yang baik. Jangan nunjuk orang dulu sebelum kau tahu duduk perkaranya. Kau bilang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu memecah belah umat. Anda salah. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani termasuk saya yang mendukung tesisnya Kiai Imad. Saya setuju dengan tesisnya Kiai Imad. Kenapa?
Karena kalian tidak punya sopan santun dan akhlak. Kalian sebagai pendatang atau peranakan keturunan dari Hadramut Yaman yang dulu diterima dengan baik, dihormati, akan tetapi sekarang dikasih hati minta jantung. Seharusnya Anda berbicara seperti itu, berkaca. Lihat sejarah masa lalu kalian, leluhur kalian. Utsman bin Yahya atau kalian, leluhur kalian, kakek moyang kalian datang ke Indonesia itu yang membawa Belanda. Ya, paham ya, Novel? Bukan kami yang mengundang, bukan. Tapi Belanda. Kenapa Belanda membawa mereka dari Hadramut Yaman, para orang-orang Yaman itu, kakek moyang kalian itu? Karena untuk menandingi ajaran Wali Songo, untuk menandingi pergerakan rakyat Nusantara yang waktu itu melawan kepada penjajah Belanda. Nah sekarang kamu, Novel, seenaknya kamu bilang Kiai Imad itu sebagai pemecah belah umat Islam, merongrong negara. Mana? Justru saat ini Yai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan seluruh jajarannya, seluruh PWI dan Laskar Sabilillah didukung oleh 8 menteri, oleh 9 menteri termasuk Menteri Agama. Kamu nggak dengar, Novel, ucapan Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin waktu itu? Lebih baik kehilangan satu etnis daripada kehilangan satu ulama. Berarti satu ulama lebih penting, lebih bermanfaat daripada satu etnis yang kurang ajar. Paham, Novel? Siapa bilang Kiai Imaduddin tidak berani ke Jakarta? Siapa bilang? Siapa yang mau merobohkan panggungnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani bila di Jakarta? Di Jakarta pun sudah tidak ada muhibbin. Muhibbin para habaib itu sudah tinggal 10% di Indonesia ini. Kemarin ada hall apa itu? Tidak ada pendatangnya, tidak ada jemaahnya. Kamu bilang setiap Kiai Imaduddin ceramah di mana-mana membuat keributan. Yang membuat keributan itu ente, orang-orang bayaran kalian, muhibbin kalian yang membuat kerusuhan. Itu, Novel. Kamu jangan asal bicara, ya. Sekarang buktikan kalau kamu bisa membawa 1 dari 3 orang yang disebut Kiai Kalijaga itu, ya. Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya atau Taufik Segaf dihadapkan secara ilmiah oleh Kiai Imad. Ayo buktikan. Kiai Kalijaga sudah siap bertanggung jawab untuk menghadirkan Kiai Imad debat secara ilmiah dengan salah satu dari 3 nama tersebut. Buktikan. Nggak usah muter-muter, nggak usah. Kalian para habaib Balwi sudah berapa bulan atau berapa tahun? Tesis Kiai Imad tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang bisa jawab. Termasuk 12 pertanyaan Kiai Imaduddin pun tidak ada yang bisa jawab dari para habaib Balwi tersebut. Tidak ada. Yang bisa cuma memframing, membalikan kata-kata yang buruk, memfitnah, mengadu domba seakan-akan Kiai Imad itu adalah pemecah belah umat, membuat rusuh,
Sebenarnya itu semua kalian yang melakukan itu semua. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani hadir sebagai penyelamat umat di bangsa Indonesia ini. Penyelamat umat dari kegelapan, dari doktrin-doktrin sesat para habaib Ba'alwi. Habaib Ba'alwi itu ceramahnya nggak ada yang bermutu, cuma sholawat-sholawat juga begitu-begitu doang. Nggak ada yang bermutu, nggak ada. Kalau kalian para habaib Ba'alwi mau mengadu ilmu, ya secara ilmiah dengan ulama-ulama Nusantara, tidak ada apa-apanya kalian, tidak ada apa-apanya. Dulu kalian menghormati, dulu kami menghormati kalian, itu hanya sebatas dari perintah kakek moyang. Karena kami masih menganggap kalian adalah cucu Nabi. Ternyata tidak. Ternyata bukan. Cukup husnudon kami kepada kalian. Cukup sudah. Kalian sudah batal sebagai dzurriyyah Rasul. Batal mutlak. Karena kalian tidak bisa membuktikan data-data yang absah kalian sebagai dzurriyyah Rasul. Paham, wahai Novel Bamukmin? Jangan asal ngoceh kamu. Kamu di LC itu memframing, itu fitnah itu. Ucapanmu fitnah sampai Kiai Kalijaga pun menggelengkan kepalanya karena ucapanmu tidak tepat. Paham? Jadi itu ya teman-teman, Habib Novel Bamukmin membahas masalah nasab di ALC ya, dan mendapatkan tantangan dari Kiai Haji Syarif. Dan ini ada para netizen ini mengecam Habib Novel ini. Ada yang mengatakan Habib Dabrus pengadu domba, dan ada juga yang mengatakan ini kesalahan fatal. Kalau saya jamin, kata si netizen ini ya, saya jamin ketiga orang ini tidak akan mungkin bisa dihadirkan gitu ya teman-teman. Jadi Habib Novel ini tidak mungkin bisa menghadirkan tiga tokoh yang disebut sama Kiai Syarif ini ya teman-teman. Jadi yang disebut Kiai Syarif ini ada Habib Rizik, ada Habib Taufik Assegaf, Habib Lutfi, ini tidak akan mungkin gitu ya teman-teman. Dan para netizen ini menghujat Habib Novel ini karena di situ bukan ranahnya ya. Dan tentang masalah nasab ini banyak yang dikomentari oleh para netizen ini ya, termasuk mengkritik atau ya mengkritik pedas terhadap Habib Novel yang tiba-tiba membahas di ILC gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.